Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sintesis protein. Jadi, apa itu sintesis protein? Sintesis protein adalah proses pembentukan partikel protein yang melibatkan sintesis RNA yang dipengaruhi oleh DNA. Di sini DNA berperan sebagai perancang untuk menentukan protein apakah yang akan dibentuk melalui informasi genetik yang disampaikan pada RNA. Kemudian RNA berperan sebagai pelaksana sintesis protein. Nah, proses sintesis protein melalui dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Nah, kita akan membahas tentang transkripsi dan translasi. Nah, perlu teman-teman ketahui, kata kuncinya adalah kita akan selalu bertemu dengan yang namanya sense atau DNA non-template, kemudian antisense. Antisense adalah DNA template. Kodon itu nama lainnya adalah mRNA atau RNA duta. Kemudian antikodon ini adalah RNA transfer dan asam amino tentunya. Nah, ini adalah tahap-tahap transkripsi. Ada 3 tahap ya pada proses transkripsi. Nah, transkripsi ini adalah proses pembentukan RNA messenger atau RNA duta. Nah, proses transkripsi diawali dengan adanya penempelan RNA polimerase. RNA polimerase. Nih, pada tahap inisiasi terdapat RNA polimerase yang menempel pada DNA. Enzim RNA polimerase ini dia berfungsi untuk membuka rantai DNA dan membuat RNA messenger. Jadi dia masuk ke sini ke DNA, kemudian dia membuka rantai DNA. Oh iya, jadi di tahap transkripsi ini ada yang namanya promotor dan terminator. Promotor adalah titik awal transkripsi dimulai. Jadi titik awal transkripsi dimulai itu namanya promotor. Nah, sedangkan terminator adalah titik akhir transkripsi, di mana transkripsi ini akan berakhir pada tahap terminator. Pada inisiasi terdapat RNA polimerase yang masuk. Dia membuka rantai DNA dan membuat RNA messenger. Kemudian tahap elongasi. Pada tahap elongasi ini terdapat aktivitas RNA polimerase yang bergerak sepanjang rantai DNA sehingga dihasilkan rantai RNA yang di dalamnya mengandung urutan basa nitrogen pertama sebagai hasil perekaman. Jadi pada tahap ini tuh sedang berjalan proses perekaman RNA messenger. Kemudian diakhiri pada tahap terminasi, di mana ini adalah proses transkripsi berhenti dan molekul RNA messenger ini akan terpisah dari DNA template. Oke, kita akan membuat sebuah gambar. Ini adalah sebuah DNA yang sudah membuka ya. Ini pada tahap transkripsi. Diawali dengan adanya sebuah enzim RNA polimerase. Nah, ini adalah promotor, di mana tahap titik awal transkripsi dimulai, dan ini adalah terminator. Ini aja deh, terminator tahap akhir. Ini adalah antisense. Ini adalah antisense. Ini adalah sense. Antisense ini adalah DNA template ya, di mana nanti DNA ini akan digunakan untuk
merekam dan pembentukan RNA messenger. Nah, ini adalah RNA messenger. Ini DNA non-template, ini DNA template, antisense. Ini adalah RNA messenger. Nah, pada tahap transkripsi ini tujuannya adalah membentuk RNA messenger ini. Nah, ini adalah enzim RNA polimerase. Enzim ini untuk membuka rantai DNA dan membuat RNA messenger. Pada tahap inisiasi dia akan ada tahap awal dia menempelnya si RNA polimerase. Kemudian DNA akan membuka. Pada tahap elongasi ini sedang terjadi perekaman dari DNA template ini ke sini ke RNA messenger menjadi RNA messenger. Nah, pada tahap terakhir terminasi. Pada tahap terminasi ini di sini di mana sudah selesai proses transkripsi. Nah, ketika proses transkripsi ini sudah selesai, maka mRNA ini, RNA messenger ini akan keluar dari inti sel menuju ke sitoplasma dan akan masuk ke proses translasi. Ini adalah proses translasi. Proses translasi ini tujuannya untuk menerjemahkan RNA messenger menjadi asam amino. Oke, kita masuk ke tahap awal ya. Translasi. Pertama, ini mRNA yang tadi hasil translasi ini kan keluar, kemudian menuju ke sitoplasma. Kemudian dia akan menempel pada ribosom. Ini yang hijaunya adalah ribosom. Menempel pada ribosom, masuk ke proses inisiasi. Subunit kecil ribosom menempel pada mRNA di kodon AUG. Kenapa kodon AUG? Karena kodon AUG adalah kodon start, di mana setiap proses translasi akan dimulai dari kodon AUG. Sebelum dia bertemu dengan kodon AUG, proses translasi tidak akan dimulai. Oke, yang ini adalah RNA transfer. RNA transfer ini terdiri dari, ini adalah proteinnya, ini adalah kodon. Ini adalah antikodonnya ya. RNA transfer ini akan membawa protein. Ini adalah metionin ya. Kemudian protein pada mRNA ini akan terikat pada kodon AUG. Nah, ini dia. Terikat kan? AUG. Kemudian dikodekan UAC. Ini proteinnya. Kemudian datang lagi RNA transfer datang lagi RNA transfer yang lain. Kemudian si protein ini akan berikatan dengan yang ini. Datang lagi tRNA, begitu seterusnya. Proteinnya akan berikatan. Kita masuk ke tahap elongasi, di mana tRNA kodon kedua terikat pada ribosom sisi A. Elongasi ini sama ya, si ribosom akan bergerak terus untuk menerjemahkan ya. Nah, kemudian si protein ini akan berikatan satu sama lain. Ikatan antara metionin tRNA dan metionin terputus. Kemudian yang ini akan terputus. tRNA-nya terputus dengan metionin. Metioninnya, proteinnya akan berikatan dengan protein yang lain yang telah bergabung. Begitu seterusnya. Nah, sisi P ribosom, ini sisi A ya, ini sisi A, ini sisi P. Sisi P-nya akan bergerak ke kanan membawa tRNA yang akan menerjemahkan berikutnya sisi A. Akan bergerak terus ke sisi kanan. Nanti
tRNA-nya akan terlepas, tetapi proteinnya akan berikatan dengan protein yang lain. Nah, kemudian pada tahap terminasi ini adalah proses berakhirnya translasi, di mana akan dikodekan oleh kodon stop, yaitu UAG, UAA, atau UGA. Kemudian si protein yang tadi berikatan ini akan membentuk polipeptida. Kemudian membentuk menjadi protein yang kemudian akan digunakan pada sintesis protein selanjutnya. Gitu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kode genetika asam amino. Ingat-ingat ya, kata kuncinya itu adalah sense, DNA non-template, antisense, DNA template, kodon atau nama lainnya adalah mRNA atau RNA duta. Kemudian antikodon atau tRNA dan asam amino. Perlu diingat, sense dan antisense ini hanya berada pada DNA. Sedangkan kodon dan antikodon ini berada pada RNA. Ya. Pada proses ini ada sebuah basa nitrogen di mana dia ini hanya dapat berikatan dengan pasangannya. Pada DNA ada adenin, biasanya disebutnya A ya, A. Kemudian ada guanin, G. Nah, pada DNA, adenin akan selalu berpasangan dengan timin yang dikodekan oleh T. Dan guanin akan selalu berpasangan dengan sitosin. Ini bisa C, bisa S ya. C aja pakainya biar gampang. Ini pada DNA. Pada DNA, adenin selalu berpasangan dengan timin, guanin akan selalu berpasangan dengan sitosin. Sedangkan pada RNA, adenin berpasangan dengan urasil. A ya, A. Jadi pada RNA urasilnya itu tidak ada urasil. Timinnya tuh diganti oleh urasil. Dan guanin kan selalu berpasangan dengan sitosin atau C ya. Sebelumnya kita udah singgung yang namanya pada kodon ini ada yang namanya kodon start dan kodon stop. Kodon start itu adalah kodon di mana dia akan mulai proses translasi ya. Sedangkan kodon stop adalah berakhirnya proses translasi. Kodon start ini dikodekan oleh AUG. Ketika ada AUG berarti proses translasi dimulai, memulai ya. Dan kodon stop ini ada 3, yaitu UAG, UGA, dan UAA. Ketika kalian bertemu dengan kodon UAG, UGA, atau UAA, maka prosesnya berhenti, stop. Oke, sekarang kita mulai dari DNA sense non template. Coba. CCA, ATG, CGA, ATA, dan TGA. Kemudian bagaimana antisensenya? Masih di DNA, berarti C berpasangan dengan G. C berpasangan dengan G, adenin berpasangan dengan T, timin. A berpasangan dengan T berpasangan dengan A, G berpasangan dengan C berpasangan dengan G berpasangan dengan C,
A berpasangan dengan T. A berpasangan dengan T berpasangan dengan A dengan T dengan A, G dengan C, dan A dengan T. Ini pada DNA ya. Kemudian kita masuk ke antisense ini diterjemahkan. DNA template. Berarti DNA template ini yang nantinya akan membentuk mRNA. Kita terjemahkan ya. Ini sudah masuk ke RNA. Ketika masuk ke RNA berarti adenin akan berpasangan dengan urasil. G berpasangan dengan C. Di RNA masih ya. Guanin berpasangan dengan sitosin. G dengan C. Nah, ada T. Timin berpasangan dengan A. Karena masih ada adenin, ya kan? T berpasangan dengan A berpasangan dengan U. Karena tidak ada T. C berpasangan dengan G. Guanin. G berpasangan dengan C berpasangan dengan G, T berpasangan dengan A. T berpasangan dengan A berpasangan dengan U karena sudah tidak ada T, karena A dibaliknya U kan. Karena tidak ada T maka U. T berpasangan dengan A berpasangan dengan U, C berpasangan dengan G, dan T berpasangan dengan A. Kemudian antikodonnya gimana? Sudah di RNA ini. RNA berarti C dengan G, dan A berpasangan dengan U. A berpasangan dengan U berpasangan dengan A, G berpasangan dengan C dengan G dengan C, A dengan U. A berpasangan dengan U berpasangan dengan A berpasangan dengan U lagi. U dengan A, G dengan C, A dengan U. Nih, asam amino yang terbentuk gimana? Nah, asam amino yang terbentuknya itu apa? Di sini yang digunakan adalah kodon ya, kodon mRNA. Berarti CCA. CCA ini sini ya. Salah ini. C ya. CCA kita cari CCA ini nama asam aminonya apa? C dari S ya. Di sini C berarti nggak ada, jadi S. SSA tuh pro apa ini? Prolin. Berarti ini namanya prolin. Kemudian AUG ini apa? Cari AUG. Mana sih? Ini depannya AUG, metionin. Oh, ini kodon start, metionin. Tulis metionin. Kemudian CGA, SGA berarti di SGA, ARG set apa ya? Cari arginin. Di sini tulis arginin. UAA, cari UAA di sini. UAA. Stop, ini kodon stop. UGA ini apa? UGA stop juga. Nah, berarti karena proses translasi ini diawali oleh kodon startnya AUG kita cari AUG. Ini ya AUG ya. AUG. Kodon stopnya mana? UAG, ada UAG enggak? Atau habis UAG, UGA deh, UGA. Ini ada nih UGA. Dan stop berarti proses translasi diawali dari metionin AUG sampai UGA sampai UAA AUA. Sorry salah. AUA ini bukan kodon stop tetapi isolusin. Ini ya. Berarti diawali dari AUG dan stopnya UGA. Nah, ini dia.
Seperti itu. Pembahasan pada pertemuan kali ini cukup rumit ya, membahas tentang kode genetika. Nah, ini adalah kode genetika. Untuk menerjemahkannya, S sitosin itu bisa sitosin, bisa citosin. Jadi kalau ada C ya berarti dia C aja. Tapi kalau kayak gini kan ini S ya, berarti kalian nyarinya S. Sama saja. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kurang-kurangnya. Semoga dapat dimengerti oleh anak-anak semuanya. Jika ada pertanyaan dan masih belum paham, bisa PC Ibu ya. Dengan senang hati Ibu akan menjelaskan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.